memberitakannya jika mereka tidak diutus. Bagian yang terakhir dapat kita terjemahkan, bagaimana penginjil-penginjil dapat memberitakannya jika tidak ada yang membiayai, tidak ada yang mensponsori pelayanan penginjilan ini. Amin. Tentu gereja kita yang harus melakukannya. Ada satu contoh di dalam perjanjian lama yang dapat kita teladani, di mana ketika Musa diberi amanat oleh Allah di atas gunung Sinai untuk dia membangun kemah suci dengan semua peralatan dari permata, emas, perak dan berbagai macam kain, bulu domba, minyak dan masih banyak lagi. Ketika mendapatkan perintah dari Tuhan ini, maka dalam Keluaran pasal yang ke-35 yang kelima, Musa mendorong umat Tuhan untuk mempersembahkan semua kebutuhan kemah suci ini. Dan selanjutnya kita membaca di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28, umat Tuhan melakukannya dengan sukarela dan sukacita. Dalam ayat yang ke-27, pemimpin-pemimpin mempersembahkan permata-permata mereka. Luar biasa. Permata itu bukan disimpan di tempat-tempat penyimpangan yang terkenal di mata orang Israel. Untuk itu mengapa mereka diberkati? Mengapa Israel menjadi bangsa yang kaya raya? Karena mereka, pemimpin nenek moyang mereka, tidak hitung-hitungan di dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan permata-permata. Bahkan dalam pasal 36 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan bangsa Israel membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Bagian yang terakhir katakan, sehingga Musa katakan, cegahlah mereka, jangan memberikan persembahan lagi. Wah, luar biasa kalau ini terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Sehingga pekerjaan yang seharusnya memakan waktu yang lama, tetapi karena orang Israel mempersembahkan harta dan tenaga mereka, maka kemah suci dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-18 didirikan dalam waktu cepat. Dan dalam ayat yang ketiga dapat diselesaikan, sehingga ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 katakan Shekinah glory, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa sendiri tidak bisa masuk dalam kemah suci. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kalau aplikasi firman Tuhan ini, kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Haleluya, akibat perbuatan kita. Dan kalau kemuliaan turun di tengah-tengah kita, mujizat-mujizat akan terjadi. Keajaiban-keajaiban akan terjadi. Begitu juga kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Di sini kita melihat contoh bagaimana jemaat-jemaat mula-mula. Demikian juga dengan diakhiri oleh pemberian daripada Yosef atau Barnabas, di mana dalam ayat yang ke-37 ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada waktu pelayanan CWS, pelayanan misi yang luar biasa dilakukan, mendirikan gereja, mendukung sekolah Alkitab, menopang penginjil-penginjil, ini satu hal yang biasa terjadi. Gembala sidang senior kami ketika dia keluar dari mempersiapkan khotbah, dia keluar ada satu karung di depan pintu kantornya, dan karung itu berisi uang hasil penjualan tanah, dan orangnya tidak diketahui siapa. Dan itu satu hal yang biasa diletakkan di kantor, diletakkan di gereja, dan ini terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Maria. Untuk itu jangan heran CBS memiliki 50-60 cabang sampai ke luar negeri, berlimpah-limpah dengan harta, sehingga amanat agung bisa dilakukan. Perkembangan agama Kristen luar biasa cepatnya. Dari hanya 12 orang rasul menjadi 70 orang murid, menjadi 120 orang murid. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, ada 500 orang yang menjadi Kristen. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 berkata 3.000 orang terima Yesus. Kemudian beberapa waktu kemudian 4.000 orang, dan sampai saat ini kurang lebih 3 miliar orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ini semua bisa terjadi karena umat Tuhan segala zaman melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria.
Amin. Saudara mengerti maksud saya ya? Apa yang kita lakukan itu mempercepat amanat agung diselesaikan. Dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ketika kita melakukan kebenaran ini, maka apa yang kita lakukan itu akan dikenang oleh keturunan kita. Bukan hanya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, bahkan sampai beribu-ribu tahun yang akan datang. Saya sedikit mengambil contoh daripada kakek saya. Dia sekarang kepala desa di desa saya. Kepala desa yang paling lama, bukan orang Talenti tapi menjadi kepala desa. Kalau kami ketemu dengan orang-orang yang ada di kelurahan, terutama kalau keluarga saya cerita, mereka terkesan sampai saat ini bukan karena fisiknya, dia pendek mungkin segini ya, hampir seperti orang Jepang, tapi mereka katakan, opamu dulu orang membawa sertifikat, Pak Ko ambil, kasih duit, ambil. Opa saya tolak, bawa saja sertifikatmu, ini uangnya. Bahkan ketika terjadi kemiskinan di daerah kami, seluruh pajak desa kami ditanggung oleh opa saya. Dia jual tanahnya, dia jual hartanya, menanggung. Dan gereja sidang jemaat Allah yang ada di Tomohon itu diberikan oleh opa saya. Dia berikan izin. Karena waktu itu gereja yang di sana menolak, di pinggir jalan raya. Opa saya itu pasang badan. Enggak, ini gereja. Dia nggak tahu 2 cucunya akan jadi pendeta di situ. Dikenang sampai saat ini. Haleluya. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan, bagaimana caranya supaya Tuhan dapat memakai kita, orang-orang biasa, untuk melakukan tugas-tugas dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yang pertama, pengurapan Roh Kudus. Amin. Jika kita diurapi oleh Roh Kudus, maka sekalipun kita adalah orang biasa, tapi kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kisah para Rasul pertama yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rasul-rasul adalah orang-orang biasa, tetapi mereka menjadi luar biasa sejak dibaptis oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah para Rasul pasal yang kedua. Kita tahu Petrus sebelum hari Pentakosta dia menyangkal Yesus 3 kali. Akan tetapi setelah dia dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Kisah para Rasul 2:41. Dia membangkitkan orang lumpuh dalam bacaan kita di awal ibadah. Kisah para Rasul pasal yang ketiga yang ke-7. Dia memenangkan perwira pejabat tinggi Romawi yang bernama Cornelius dalam Kisah para Rasul pasal yang ke-10 dan seisi rumahnya. Dalam Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat 40, dia membangkitkan Tabita, Dorcas dari kematian. Haleluya. Padahal dia menyangkal Yesus 3 kali sebelumnya. Demikian juga kita membaca dalam Kisah para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, bagaimana Petrus dan Yohanes mereka berkhotbah, mereka membela Injil Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka, pemimpin-pemimpin pada waktu itu berkata, mereka hanya orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Maka heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Akankah kita melakukan hal yang seperti ini? Ketika kita melakukan hal seperti ini, mereka akan terheran-heran. Tapi ketika mereka tahu, oh itu orang Kristen, pantas. Kan orang Kristen memang begitu. Kelihatan dia tidak banyak bicara, kelihatan dia tidak sombong. Tapi kalau sekali dia memberi dengan sepenuh hati, baik tubuh, jiwa, roh, dan hartanya dia berikan untuk Tuhan. Orang Kristen biar tinggal 5.000 di Pokoji, sebab bahasa Barat. Tinggal 5.000 di satu, tapi dia lihat orang yang lapar, ada kasih. Ya kan? Orang Kristen biar tinggal 200.000 di ATM-nya buat bayar sekolah anaknya.
Ada jemaat yang datang minta tolong, kasih aja. Hanya orang percaya yang bisa melakukan hal yang luar biasa ini. Amin. Demikian juga dengan kita. Sekalipun mungkin kita hanyalah orang biasa dan tidak terpelajar, akan tetapi jikalau kita diurapi oleh Roh Kudus, maka apa yang akan kita lakukan bagi Tuhan akan membuat banyak orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus atau mereka yang belum percaya terheran-heran. Untuk itu, marilah kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa melakukannya karena Roma 8 ayat 11 berkata, jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya, haleluya. Saudara ingin mengalami pengalaman ini, dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta kepada Bapa di sorga. Lukas 11 ayat ke-13 berkata, ketika kita berdoa meminta Bapa membaptis kita dengan Roh Kudus, memenuhi kita dengan Roh Kudus, Yesus sendiri yang berkata dalam ayat ke-13, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya bagian yang terakhir. Haleluya. Itu yang pertama. Diurapi, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Itu akan membuat kita melakukan perbuatan yang besar. Yang kedua, Maria dapat melakukan hal yang luar biasa karena dia adalah pribadi yang selalu mengutamakan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Lukas 2 ayat ke-39b, firman Tuhan berkata, Maria ini seorang biasa tapi dia selalu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Semua nabi dan rasul, orang-orang kudus adalah orang-orang biasa yang menjanjikan, menganggap firman Tuhan sebagai berita yang luar biasa, sehingga setiap hari mereka membaca, setiap hari mereka merenungkan. Itulah yang membuat mereka bisa melakukan apa yang difirmankan. Ada sesuatu yang harus dirubah dalam pola pikir orang-orang Kristen. Mereka menafsirkan kata bodoh kata bodoh lemah dalam 1 Korintus 2 ayat ke-7 yang kita baca dalam firman Tuhan ini. 1 Korintus 1 ayat ke-27. Kata yang bodoh, kata yang lemah. Kemudian kata miskin dalam Yakobus pasal yang kedua tadi yang kita baca ayat yang kelima. Artinya bukanlah berarti sekalipun kita bodoh, kita lemah, kita miskin dalam pengetahuan akan firman Tuhan, sekalipun kita bodoh dan lemah di dalam kebenaran, dalam integritas, iman dan keberanian, bukan seperti itu maksud firman Tuhan ini. Kita bodoh mungkin dalam status, dalam jabatan yang saya sampaikan tadi, tetapi orang-orang kudus ini mereka kaya dalam firman. Untuk itu sangat disayangkan ada orang yang baru 2 bulan sekolah Alkitab, dia mengatakan kan orang bodoh dipakai oleh Tuhan. Nah itu yang membuat sekte-sekte sesat akhirnya muncul. Children of God, Christian Science, Mormon, Saksi Yehova. Mereka adalah penatua majelis di gereja yang melawan gereja, dan mereka merasa sudah tahu firman Tuhan, dan akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan begitu banyak orang. Kiranya Tuhan tolong kita agar supaya kita jangan bodoh dan lemah dalam firman Tuhan. Saya sudah mau 17 kali saya baca Alkitab dan saya masih merasa kurang banyak hal yang belum saya ketahui. Karena kita harus kaya dalam firman Tuhan, paling tidak demi kehidupan rohani kita, supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah karena saya tahu firman Tuhan. Banyak orang tidak melakukan berita yang luar biasa firman Tuhan karena mereka tidak tahu. Untuk itu saya mengajak kita jemaat-jemaat menjadi swah rohani, istilah daripada gembala kita, memenuhi kebutuhan rohani kita.
Nggak perlu kita mencari hikmat dari dunia ini, dari orang lain. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang tahu menolong diri sendiri, tahu menolong orang lain, tahu melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Jemaat-jemaat CWS jangan mengandalkan kopas, jangan mengandalkan orang mengirimkan tafsiran dan pendapatnya. Baca firman Tuhan sendiri. Roh Kudus akan ajarkan kepada saudara, dan itu yang dilakukan oleh Maria. Dia bisa memberikan, bahkan ada pengajaran-pengajaran mungkin kasih perpuluhan kepada pendeta sendiri, nggak apa-apa kasih. Jangan kasih ke gereja. Kalau saudara terima perpuluhan, bagi itu ke sosial, bagi itu ke gereja. Itu ajaran sesat. Alkitab berkata, bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan, bukan kepada pendetanya. Tapi kalau kita memahami firman Tuhan, tidak perlu kita diajarkan. Kita sudah tahu firman Tuhan, membawa perpuluhan ke perbendaharaan gereja, ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada makanan, supaya gereja bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada gereja lain yang mengajarkan perpuluhan bawa kepada pendeta, itu kebebasan mereka, silakan gereja lain. Dan di gereja Sidang Jemaat Allah, back to the Bible, kami mengajar bawa perpuluhan ke gereja, bawa perpuluhan ke gereja. Kalau kita mau menolong pendeta, kasih itu sebagai korban syukur, kasih itu persembahan yang digerakkan oleh Roh Kudus, saudara bisa memberikannya. Tapi kalau perpuluhan, bawa ke gereja. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan dan melakukan hal-hal yang luar biasa? Kita harus banyak berdoa untuk apa yang akan kita lakukan. Perbuatan luar biasa yang kita akan lakukan, kita harus doakan. Saya percaya Maria telah merencanakan hal ini. Ada dua hal yang kemungkinan melatar belakangi perbuatan Maria ini. Yang pertama, karena Maria tahu Yesus tidak lama lagi akan mati. Kan Yesus mengajarkan kematiannya, dan Maria lihat ini momennya, sebentar lagi dia akan mati. Kemudian yang kedua, karena Maria mau menyatakan rasa terima kasihnya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini dua hal besar yang melatar belakangi mengapa Maria bisa melakukan perbuatan yang besar. Kemudian ketika dia mengetahui kebenaran ini, Maria terus berdoa. Maria menggumuli di dalam doa. Maria sampai dia mengatakan di dalam doa-doanya, Tuhan, aku ingin melakukan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan, tidak lama lagi engkau akan mati. Tuhan, terima kasih engkau sudah membangkitkan Lazarus saudaraku dari kematian. Sehingga dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, ketika 6 hari sebelum Paskah atau kematian daripada Tuhan Yesus, Maria menganggap inilah momennya, saya akan melakukan apa yang saya doakan, apa yang saya rencanakan. Untuk itu dia menabung. Setahun hasil daripada pekerjaannya dia tabung. Saudara ingat khotbah pendeta Neri, ya, dari Papua, itu anak muda Manado, security, ya, bukan orang lain yang dipakai oleh Tuhan, hanya security. Soal dari mana dia dapat uangnya? Dia dapat 60 juta, dia bawa dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Barnabas dalam bentuk lain. Ini pakai untuk bangun gereja. Dia sudah doakan itu, dia sudah rencanakan itu. Demikian juga dengan Maria. Haleluya. Saya percaya Maria sekarang berada di dalam kekekalan dan akan menerima upah yang setimpal dengan perbuatannya ini. Amin. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Apakah kita telah menghormati Tuhan Yesus seperti yang Maria lakukan? Ataukah kita terlalu larut dengan melihat keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita? Atau kita terlalu larut dengan masalah itu begitu besar,
kebutuhanku begitu banyak, pergumulanku begitu banyak. Untuk itu melalui khotbah ini saya mengajak kita semua, saya dan saudara, sekalipun kita masih memiliki banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, atau hanyalah orang biasa, tapi oleh anugerahnya, oleh karena salibnya yang telah menyelamatkan jiwa kita, dan oleh pengurapan Roh Kudusnya atas kita, dan oleh karena firman yang kita baca, kita renungkan setiap hari, dan oleh karena iman kita yang mendoakan, yang merencanakan untuk mempersembahkan hidup dan harta kita yang terbaik sebagai rasa syukur dan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga marilah kita melakukan tugas-tugas yang luar biasa dari Tuhan. Bersaksi, memberitakan Injil, membangun gereja-gereja. Kita menolong anak-anak yatim piatu dan orang miskin, memulihkan hubungan-hubungan yang retak, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Inilah tugas yang luar biasa yang harus kita lakukan dan yang akan kita lakukan, sehingga melalui setiap perbuatan-perbuatan saudara yang luar biasa ini, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan hidup kita akan semakin melimpah-limpah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Tema kita di sepanjang bulan ini adalah menghormati Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan mengasihi Maria dan keluarganya yang sangat menghormati dia, sehingga sekalipun Lazarus sudah 4 hari dikubur, tetapi Tuhan bangkitkan dia. Demikian juga dengan kita yang selama ini telah menghormatinya. Dia pasti akan melakukan perkara serta perbuatan yang ajaib. Pasti dia akan lakukan, sepasti dia lakukan itu kepada Maria. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja yang kita kasihi, orang-orang yang belum diselamatkan, keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan, yang tercerai-berai oleh dunia ini, penyakit-penyakit yang mustahil disembuhkan yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita menghormati Tuhan, mempersembahkan hidup kita, melakukan yang luar biasa untuk Tuhan, Tuhan yang akan bekerja dan mengerjakan bagiannya untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami terus berada di dalam rencana dan kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong dan ajar kami untuk terus setia. Haleluya. Kita naikkan pujian yang berkata, seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan tolong agar supaya kami setia di dalam mengiring dan melayani Engkau. Setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
percaya firman berkuasa. Untuk itu jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan pada pagi hari ini. Kami akan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan secara kebetulan semua yang hadir di pagi hari ini adalah wanita-wanita. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan satu rencana yang indah dalam kehidupan jemaat. Para siswa juga, worshiper. Tuhan mencari Maria yang begitu mengasihinya. Kita hanya mendengarkan Maria berbicara. Hanya sedikit kita mendengarkan dia berbicara di dalam firman-Nya. Tetapi perbuatan yang besar yang dia lakukan, Tuhan sendiri yang menentukannya dan yang menyaksikannya. Tuhan yang memujinya. Oh, luar biasa. Pelayanan yang dipuji oleh Tuhan pasti luar biasa. Dan Tuhan ingin melakukan itu kepada kita. Wanita-wanita yang biasa, tapi akan melakukan perkara yang luar biasa. Untuk itu aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Pakai para worshiper, pakai jemaat-jemaat yang ada saat ini. Urapi mereka, berkaya mereka dengan firman-Mu. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam doa, mengandalkan Tuhan. Dan tambahkan iman dalam diri mereka untuk mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria dan oleh orang-orang kudus dalam segala zaman bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa, dan kabulkanlah doa hamba-Mu ya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara. Wah, ini lain juga ini ya, yang tidak datang terlambat pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak Ibu boleh datang beribadah di tempat ini, ya, boleh setia beribadah di tempat ini. Kemudian kami berterima kasih juga bagi yang baru pertama kali beribadah di gereja kami. Oh, ada saudara Ibu Manamis ya. Ibu bisa bangkit berdiri. Ibu boleh bertanya. Ibu Manamis ini kakak ipar dari mana? Ibu Linda Rahasia. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau Ibu tinggal di Cibubur ya, kalau rindu dan haus lapar akan firman Tuhan, ingin dengar istilah popoji, datang ke sini. Kepalanya juga orang dari Sulawesi Utara di sini. Puji nama Tuhan. Kemudian kegiatan kita di sepanjang minggu ini sudah diadakan di Cibinong pada hari Senin, diadakan di Banana Residence di rumah keluarga. Ini dari Samir. Kemudian di Victoria di rumah keluarga Bapak Diaken Christian Rizal, di Pine Forest tadi malam baru dibuka juga Oikos di Pine Forest, di restoran Tengleng Solomi, itu anak Tuhan gitu, temannya Ibu Vivin ya, Tengleng Solomi ya, di nama Tuhan. Kami sekaligus ada syukuran di situ, syukuran anaknya Pak Agung ya, mengalami mujizat. Dari berat badannya hanya 1 kilo sekian dalam jangka waktu tidak begitu lama sudah 3 kilo, 100 gram ya waktu dilahirkan. Puji nama Tuhan. Kemudian doa keliling sudah diadakan pada hari Sabtu. Kami doa baru tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Doanya banyak juga sih. Jadi fotonya banyak, doanya juga banyak ya. Jadi enggak selfie-nya banyak, selfie-nya banyak, doanya kurang. Jadi kita bikin seimbang gitu ya. Haleluya. Supaya katanya apa? Supaya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya kita share di Facebook. Oh, ternyata laki-laki itu bukan hanya tempatnya di tempat-tempat dugem. Rupanya laki-laki di Sentul itu berdoa angkat tangan ya. Haleluya. Supaya bisa menginspirasi juga
laki-laki yang lain yang ada yang belum berdoa. Kemudian kegiatan kita di sepanjang minggu ini Oikos Banana di rumah keluarga Bapak Lambok, Jalan Pisang Ambon, Blok AD A4 nomor 12A. Kemudian Oikos Kri Alam Sentul di rumah keluarga Bapak Musa Rajawani, Blok A11 nomor 12. Kemudian hari Sabtunya doa pagi di tempat ini, gembala, staf pastoral, dan diaken pengerja diharapkan hadir. Kemudian dilanjutkan dengan jam 5 sore hari Sabtu, kaum pria Nehemia akan mengadakan Oikos. Di sini masih ditulis di food court Alam Pesona, tapi tadi malam bagaimana kalau kita bikin di Tagline Solo misalnya itu? Karena bukan hanya situasinya yang kami diizinkan beribadah, tapi masakan Solonya itu bikin apa goyang kepala, ubi yang direbus, terus digoreng, waduh, udah deh. Jadi minggu depan hari Sabtu akan bisa diadakan di sana juga. Kemudian pada tanggal 23-24 Maret di Gereja Sidang Jemaat Allah Bandengan, bagi kaum muda yang mau mengikuti National Youth Conference dapat mengikuti acara ini, dapat menghubungi Samuel Kiriwak atau Pendeta Edi. Ada klip video, istri saya bisa naik, matikan lampu. Ya, ibu-ibu semua kaum muda di sini. Kaum muda yang lihat. Kemudian jika jemaat-jemaat memiliki beban atau pergumulan bisa mengisi formulir doa yang sudah dibagikan tadi, dan saudara bisa berikan kepada pendeta kelima atau taruh dalam kantong persembahan formulir doa. Kemudian jika ada jemaat yang ingin turut ambil bagian dalam pelayanan, baik dalam pelayanan musik, singer, guru sekolah minggu dan lain-lain, dapat mengisi formulir. Ya, kita Ibu Vivin sudah dapat formulir untuk kita bisa mengisinya. Mungkin bisa dibagikan, bagi yang belum, Ibu Linda sudah dapat, belum bisa dibagikan, bisa diisi di situ data jemaat dan saudara rindu untuk melayani di bidang apa, dan saudara bisa memberikannya kembali kepada saya. Kemudian setelah ibadah yang kedua ada pertemuan guru-guru sekolah minggu dan jemaat yang terbeban dalam pelayanan sekolah minggu di ruang ibadah atau di tempat ini di lantai 2. Puji nama Tuhan. Itulah kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di sepanjang minggu ini. Kita perlu doakan semua agar supaya Tuhan akan memberkati, menolong sehingga segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dan di balasannya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh firman. Jika kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, kami melakukannya dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Terimalah setiap persembahan-persembahan umat-Mu, karena mereka memberikannya, karena mereka cinta akan Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa mereka, memberkati kehidupan rohani dan jasmani mereka. Untuk itu terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah. Dia
Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan, baik melalui khotbah, melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, itu akan digenapi dalam kehidupan kami, digenapi di dalam kehidupan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di sepanjang minggu ini. Dan apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan kiranya akan menyertai dan melindungi umat Tuhan yang setia beribadah dan melayaninya pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang. Untuk itu angkatlah tanganmu serta terimalah berkat yang dari